Materi selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu e-commerce, apa itu e-marketplace, e-market space, atau online shop, ya, e-business. Nah, kita akan menjelaskan bagaimana proses uh, uh, belanja di internet ya secara online dan bagaimana nanti uh, cara mencoba untuk berbisnis online, membuat websitenya, gitu ya. Itu yang perlu menjadi perhatian di materi kali ini. Oke, bagaimana proses bisnis online tersebut? Materi selanjutnya yaitu yang perlu perhatikan yang pertama dalam proses bisnis online itu adalah posisi di mana belanja dulu. Nah, ini kalau kita ingin membeli suatu barang yang secara online ya, konsumen pesan dulu, order dulu ya lewat internet, lewat online, mau beli apa itu ya macam-macam, bisa melalui HP atau melalui laptop atau melalui PC ya silakan, otomatis harus tersambung dengan internet ya, kalau tidak ya nggak bisa karena ini nama juga elektronik. Langkah selanjutnya prosesnya untuk sirkulasi dari proses pembelian barang secara online. Setelah kita order secara online dan otomatis membayar, kemudian toko online ini mengirim pesan ke supplier. Nah, ke supplier bahwa ada barang yang telah dipesan atau dibeli, dikirim ya di supplier. Nah, supplier ini ya bisa tadi bisnis, orang bisnis, PT, CV, atau perorangan juga bisa, ya nggak masalah. Ya. Ini setelah dikirim informasi ke supplier, ini ada yang beli barang ini. Nah, kemudian supplier akan mengirim pesan ke gudang. Ya, gudang barang. Biasanya supplier ini dia punya gudang khusus untuk barang-barang yang dijual. Ya. Ini setelah ada pesan dari supplier, tolong dipesan dikirim pesanan barang A. Ya. Baru supplier ini akan mengirim barang-barang tersebut ke konsumen. Nah, ini adalah garis besar dari proses bisnis online. Ya, dari proses kita order, ya, kemudian membayar, kemudian pihak toko online itu mengirim pesan ke supplier, ya, supplier kemudian menginformasikan ke gudangnya bahwa ada pesan barang, kemudian pihak gudang tersebut ya mengirim ke pihak konsumen. Ya, ini adalah daur daripada transaksi secara online. Ya. Materi selanjutnya yaitu bagaimana kita caranya memulai ini ya. Kalau sekarang itu sudah zamannya digital, zamannya elektronik, zamannya internet ya, baik menjual produk atau mungkin jasa ya, wajib menggunakan internet
ini karena udah zamannya ya. Kalau dulu kan konvensional gitu ya, langsung membuat brosur pemasaran lewat brosur dan sebagainya. Tetapi zaman sekarang adalah bagi usaha yang tidak melibatkan proses menggunakan internet, dia akan tertinggal ya, akan tertinggal oleh bisnis-bisnis yang lain. Oke, dalam memulai bisnis online yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kamu harus punya ide, gagasan, oke, cita-cita ya, atau mungkin visi. Kerennya adalah visi. Saya itu nanti mau jual apa sih? Mau jual produk apa sih? Mau menjual jasa apa sih? Nah, ini harus ditanamkan di diri kita. Ya. Jangan sampai ya kita tidak punya cita-cita, tidak punya gagasan, tidak punya ide, langsung ini aja. Berarti ini perlu perencanaan ya. Idenya banyak sekali, sampai 1000 ide. Wah, mantap. Tapi 1000 ide itu kalau tidak kita action ya percuma. Lebih baik satu ide kemudian langsung action ya, jangan sampai entar. Setelah kita punya ide, maka kita terus terang yang proses kedua adalah kita riset. Nah, kita teliti apakah ide yang kita buat ini ya di pasar nanti laku enggak gitu loh ya. Sehingga perlu diketahui bahwa dalam proses ini harus dipahami juga ya, misalkan market kita nanti seperti apa sih, mau menengah ke bawah atau menengah ke atas, ini harus jelas, atau mungkin dua-duanya itu bisa tercover, itu lebih baik gitu ya. Itu yang menjadi perhatian ya untuk melakukan riset pasar. Nah, kemudian harganya bagaimana nanti kita jual gitu. Ini juga menjadi perhatian ya, karena kita terus terang tergantung daripada target kita tadi, menengah ke atas atau menengah ke bawah. Itu yang perlu menjadi perhatian kita semua dalam proses bagaimana memulai bisnis yang ada ya. Jangan-jangan kita nanti punya produk ini yang beli sedikit lah, misalkan seperti itu, tapi kita tetap melakukan riset yang terbaik untuk melangkah selanjutnya. Oke ya, riset yang sudah kita lakukan, apa ya lagi? Nah, yang ketiga itu adalah konten. Nanti di website kita itu kontennya apa sih? Isinya apa sih? Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Apa sih konten kita nanti? Nah, artinya konten itu kalau kita buka website kan ada gambar, ada artikel, ada naskah, ya, ada foto, ada audio. Nah, nanti di dalam website itu, tampilan itu isinya apa saja. Nah, ini menjadi perhatian juga, jangan asal buat ya. Mana yang terbaik untuk konten yang kita buat. Oke ya. Yang keempat yaitu afiliasi. Artinya afiliasi ini kalau memang kita produknya cuma sedikit dan ingin mengembangkan produk-produk lain, kita perlu kerjasama.
kita perlu hubungan, ya, di mana hubungan ini harus memang sesuai dengan ide yang ada dan saling menguntungkan, win-win solution, ya. Itu yang perlu menjadi perhatian untuk membuat bisnis online. Oke. Setelah kita melakukan riset, oh nanti kontennya saya buat seperti ini, kemudian kita sudah punya afiliasi, misalkan walaupun belum punya afiliasi ya tetap jalan nggak masalah. Tapi kalau lebih baik kalau punya afiliasi, ya kita itu lebih meyakinkan, ya, lebih yakin dalam proses pembuatan memulai bisnis online itu. Ya. Yang kelima adalah website dan domain. Ya, tadi, ya, baru kita merancang website. Website ini dapat dikatakan situs juga bisa, ya, situs atau website itu sama saja. Nah, ini dapat dikatakan adalah suatu kumpulan, ya, kumpulan halaman nih. Itu kan ada link-link banyak itu, di mana setiap link itu nanti akan menampilkan informasi, ya, baik itu berupa teks, berupa data, gambar, baik itu gambar yang statis maupun dinamis, artinya gambar itu diam atau mungkin gambar itu bergerak, ya, atau mungkin berupa animasi, suara, video, dan banyak sekali, ya. Itu yang menjadi perhatian kita semua, sehingga ini saling terintegrasi, ya, link satu sama link yang lain, ya. Itu yang perlu menjadi perhatian. Dan secara umum website itu adalah tadi kumpulan dari berbagai halaman situs, ya, yang terangkum di dalam sebuah domain. Nah, tadi makanya website dan domain, ya. Domain itu dapat dikatakan adalah kalau kita lihat ya, dapat dikatakan ini seperti alamat lah, alamat domain kita. Misalkan www.facebook.com misalkan, ya, www.kreasi.com. Nah, www itu World Wide Web, ya, kreasi.com. Artinya itu adalah di dalam domain itu ada dua elemen utama, ya. Elemen pertama, yang pertama itu adalah nama website, misalkan kreasi.com. Nah, kreasi itu adalah nama website. .com, com-nya adalah ekstensi dari website tersebut. Com itu adalah komersial, kan ada com, ada ID Indonesia, COID, ya, mungkin ada TV dan seterusnya. Nah, itu namanya domain. Domain adalah alamat, ya. Setelah kita mempunyai website, ya, tampilannya, maka kita perlu hosting namanya, ya. Hosting itu adalah rumahnya. Kita sudah punya alamat, ini alamat saya ini loh. Nah, rumahnya, oh rumahnya ini, tempatnya ini, ya. Web hosting atau web hosting sama saja, ya. Sehingga di sini adalah sebuah rumah, sebuah tempat, di mana tempat ini, ya, berupa file-file data-data yang diperlukan di dalam website, ya, dalam website, sehingga dapat diakses di dalam internet. Oke, itu yang perlu menjadi perhatian, sehingga
website atau situs ini disimpan di dalam hosting. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Nah, kalau domain ini adalah alamat, ini rumahnya. Ya, rumahnya yang terdiri dari pada beberapa database maupun email, script, aplikasi dan sebagainya itu di hostingnya di rumahnya. Ya, itu yang menjadi perhatian kita bersama, bagaimana cara memulai dari suatu usaha bisnis online. Oke, demikian materi kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.